Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini Fatona akan mengajak kalian belajar mengenai sumber energi. Apa saja? Yuk kita lihat. Yang pertama adalah pengertian sumber energi, yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Nah teman-teman, sumber energi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber energi primer, dan yang kedua, sumber energi sekunder. Jadi, kalau misalnya sumber energi primer itu tersedia di alam dan belum terolah, artinya masih utuh dari alam. Contohnya sinar matahari, angin, air, biomasa, makanan, dan bahan bakar fosil. Nah, kalau misalnya sumber energi sekunder, itu sumber energi yang berasal dari pengolahan sumber energi primer. Contohnya listrik dan olahan bahan bakar fosil. Listrik itu sumbernya dari energi primer, begitupun bahan olahan bakar fosil. Bisa kita pahami ya teman-teman? Oke, kita lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh sumber energi. Ada apa saja? Ada matahari, air, angin, biomasa, makanan, bahan bakar fosil, dan listrik. Nah, itu semua akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar yang ada di tata surya. Nah, matahari ini berfungsi sebagai sumber energi panas dan energi cahaya. Matahari ini juga dimanfaatkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis, dimanfaatkan juga oleh manusia untuk mengeringkan pakaian, menjemur ikan, membuat garam, serta menghasilkan energi listrik. Selanjutnya adalah mengenai sumber energi yang kedua, yaitu air. Air itu diperlukan makhluk hidup untuk minum, dimanfaatkan manusia untuk minum, untuk mandi, dan mencuci. Dimanfaatkan juga untuk memutarkan kincir air yang dapat menghasilkan energi listrik dan membangkitkan listrik. Selanjutnya adalah sumber energi angin. Yang pertama dimanfaatkan untuk menghasilkan energi gerak, dapat juga memutar kincir angin, mendorong perahu layar, dan mengeringkan pakaian. Dan terakhir, energi angin dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik, yaitu melalui kincir angin seperti di negara Belanda. Nah, selanjutnya kita beralih ke sumber energi biomasa. Jadi, biomasa ini adalah sumber energi terbarukan dan biasanya berasal dari limbah pertanian, misalnya limbah jagung atau limbah kedelai. Di Indonesia ada PLTBM atau pembangkitan listrik tenaga biomasa. Di Gorontalo memanfaatkan bongkol jagung limbahnya, kemudian diubah menjadi energi listrik. Kemudian kita beralih ke makanan. Makanan juga termasuk sumber energi ya teman-teman. Makanan ini berasal dari hewan dan tumbuhan. Nah, bahan makanan menghasilkan energi kimia bagi tubuh kita. Energi kimia tersebut diubah menjadi energi gerak dan energi panas untuk kita melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, selanjutnya yaitu sumber energi bahan bakar fosil. Jadi, bahan bakar fosil itu dihasilkan sisa-sisa makhluk hidup yang terkubur jutaan tahun. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Nah, minyak bumi diolah lagi menjadi minyak tanah, bensin, solar, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke energi listrik. Jadi, listrik adalah sumber energi sekunder yang dihasilkan dari sumber energi lain. Listrik dimanfaatkan untuk menyalakan beragam peralatan elektronik dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang saya beri penjelasan tambahan. Jadi berdasarkan ketersediaannya, sumber energi itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama sumber energi terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan. Sumber energi terbarukan itu artinya selalu tersedia di alam dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Contohnya matahari, air, angin, dan biomasa. Sedangkan sumber energi tidak terbarukan itu artinya tidak selalu tersedia di alam. Sumber energi ini bisa habis jika dipakai secara terus-menerus. Contohnya bahan bakar fosil,
minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Begitu ya teman-teman, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.